disuruh saudara mengerjakan yang saya But I kerjakan want to ini. push you into the realm of prosperity. Tapi saya mau bawa saudara itu masuk ke dimensi kemakmuran. I want people who will give God a seed of $2,000. Saya mau tantang saudaraku, orang yang mau kasih benih $2.000 as a sacrifice. Halo guys, shalom, jumpa lagi bersama saya Patris di channel saya. Di saat ini saudara, saya mau mengajak kalian berpikir ya, alasan kenapa kita memberikan persembahan ya. Nah, ada sebuah video yang akan saya tunjukkan di mana ada seorang pastor dari luar daerah, bahkan luar negeri maksud saya. Dia mengajak satu gereja itu untuk menabur bahkan sampai $2.000, dan motifnya adalah apa? Supaya orang-orang yang memberi itu bisa naik level. Mari kita simak cuplikannya. Sementara Tuhan berbicara, saya akan sebutkan beberapa hal-hal yang mau Tuhan kerjakan. Open your heart. Saudara buka hati. I want to raise people who will go on the Father's errands. Saya mau membangkitkan orang-orang yang mau dipakai seperti Saul tadi, mengerjakan pekerjaan Bapa di surga. When you see manifestations like this, Ketika saudara melihat manifestasi seperti ini, don't just clap, jangan hanya tepuk tangan aja, tap, connect. tapi connect pada apa yang Tuhan kerjakan. You don't confess grace, you connect to grace. Saudara itu nggak memperkatakan atau mengkonfes grace, saudara itu connect pada grace. I'm going to raise people here tonight. Malam hari ini saya mau bangkitkan orang-orang. Nobody asked me to do what I want to do, Saya tidak disuruh saudara mengerjakan yang saya but I kerjakan want to ini. push you into the realm of prosperity. Tapi saya mau bawa saudara itu masuk ke dimensi kemakmuran. I want people who will give God a seed of $2,000. Saya mau tantang saudaraku, orang yang mau kasih benih $2.000 as a sacrifice sebagai to the work satu of God. korban untuk pekerjaan Tuhan. To the work of God. Untuk pekerjaan Tuhan. I prayed about this before I came up to do this. Saya berdoa sebelum saya datang ke tempat ini mengenai hal ini. It is a sacrifice for your next level. Ini adalah satu pengorbanan saudaraku untuk next berikutnya, level berikutnya. One day, I went for a meeting. I got $5,000. Saya pergi ke satu tempat di mana waktu itu saudaraku, Tuhan berkati saya dengan $5.000. The Lord told me, Tuhan katakan ke saya, give all of that money to the church. semua $5.000 itu kasih ke gereja. I said, Saya katakan, Tuhan, is it the devil speaking? Iblis bicara nih. Anything that does not cost you is not sacrifice. Sesuatu yang tidak sampai ngena di hati itu bukan satu pengorbanan, saudara. Your sacrifice will leave your hand, but does not leave your life. Yang namanya pengorbanan itu akan mengangkat hidup. Giving is living, and living is giving. That's the nature of God. Giving itu living, memberi itu kehidupan, saudaraku. Itu yang Tuhan lakukan kepada kita. Stingy people can never connect to financial grace. Stingy people. Orang-orang yang pelit itu nggak bisa connect di dalam anugerah ini. So if you're here, you want to do that, come, I want to pray for you. Kalau saudara datang di sini dan tahu Tuhan gerakkan saudara lakukan itu, As maju I ke count depan 1 saudara. to 5. 1, Saya hitung ya saudaraku. 1, 2, 3. Run. 3. Lari Run. cepat You want to say, saudaraku. God, I'm giving this sacrifice into Saudara yang this, mau dipakai Tuhan untuk melakukan ini, into this church. menabur di gereja ini. I think there are still some flaws you have not finished. Saya rasa di sini belum selesai ya. Yes, there are some Kita flaws. masih that needs to be membangun finished. saudaraku, membangun tempat ini. $2,000, come. Saudara yang Tuhan gerakkan untuk menabur,
Watch your lives and see. Dan lihat bagaimana Tuhan bekerja atas hidupmu. Fast, fast, fast. Cepat saudara. Saudara-saudara, bolehkah kalian lihat this madness, kegilaan ini saudara? Dia ajak orang-orang di gereja itu untuk katanya berkorban bagi pekerjaan Tuhan, yang mana itu tadi ya bisa bicara soal pembangunan gereja. Saudara-saudara, jumlahnya $2.000 dengan janji kalau kita mau berkorban maka kita akan diangkat ke next level, akan ada balasan berkat dari Tuhan. Selain ini bicara soal tentang bagaimana berinvestasi ya sama Tuhan, yang pasti ini nggak alkitabiah ya, karena ya persembahan di Alkitab itu bukan karena supaya kita untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi karena kita sudah mendapatkan sesuatu. Artinya persembahan tidak pernah menjadi korban bagi Tuhan, tidak. Yesuslah korban bagi kita sebenarnya. Tapi persembahan itu adalah syukur ya, rasa terima kasih atas apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Tidak pernah menjadi korban. Alkitab nggak pernah mengajar itu. Dari PL sampai PB nggak ada itu persembahan sebagai korban, persembahan sebagai syukur. Syukur karena sudah masuk ke tanah perjanjian, syukur atas hasil panen, syukur atas semua yang ada yang sudah Tuhan berikan, diberikan kepada Tuhan sebagai syukur. Dan gak ada namanya iming-iming di situ, bahwa kalau engkau berikan sesuatu maka aku akan memberikan. Tidak, Tuhan tidak seperti itu. Silakan cek pembacaannya di Alkitab. Tuhan menuntut persembahan, bahkan karena mereka sudah diberkati, karena mereka sudah diselamatkan. Kalau saudara lihat persembahan di dalam perjanjian lama, itu dari mereka ada di padang gurun ya, orang Israel di padang gurun, mereka itu disuruh kasih persembahan kalau sudah masuk di tanah perjanjian, bukan kasih persembahan supaya masuk tanah perjanjian. Tidak, kalau sudah masuk dan sudah kalian kerja di situ dapat hasil, berikan persembahan kepada Tuhan. Ya. Nah, ini prinsip memberi persembahan sebagai korban, sebagai menabur ya, menabur bagi pekerjaan Tuhan. Ini konsep dari mana? Ini nggak ada di Kristen, saudara. Parahnya lagi, saudara, ini mendikotomi jemaat ya. Artinya begini, mereka yang kaya itu berarti mendapat kesempatan berkatnya lebih besar daripada mereka yang miskin. Sejak kapan Tuhan menjadi orang yang memberkati sesuai dengan berapa orang itu bisa berikan? Yang kaya-kaya bisa berikan $2.000, maka mereka akan diberkati lebih banyak. Yang miskin-miskin, apa kesempatan mereka? Nggak ada. Jadi dia ajar bahwa kita itu harus connect dengan grace. Artinya bahwa kita juga punya andil dalam grace gitu. Bagaimana anugerah menjadi anugerah kalau kita bisa punya andil di situ? Itu bukan grace namanya, itu bukan anugerah, tapi itu sudah jadi gaji ya, begitu. Kamu memberi supaya dapat lebih banyak. Ini bisnis investasi, iya kan? Kamu kasih supaya kamu dapat lebih banyak, berlipat kali ganda. Ini bisnis, pola dan prinsip-prinsip dalam ekonomi investasi. Guys, come on. Oh, tolonglah, kasihan kekristenan di bangsa ini kalau seperti ini terus, saudara. Kasihan. Mungkin kalian bertanya, lantas bagaimana buktinya ini terjadi? Bahwa ada orang yang berikan persembahan sekian banyak, dia mendapatkan berkat lebih banyak. Bagaimana? Saya mau bilang, saudara ya, selain itu pasti kebetulan atau mungkin kebetulan, tapi mungkin saja Tuhan memang berikan, Tuhan memang biarkan dia mendapatkan lebih banyak dari apa yang dia kasih. Tapi itu sebagai penghakiman Tuhan terhadap dia, bahwa karena engkau menginginkan uang, saya kasih agar supaya engkau lebih terbenam dalam keuangan. Engkau lebih menjadi orang yang tamak akan keuangan, cinta akan uang, dan semakin jauh dari Tuhan. Jadi memang Tuhan biarkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu berkat lipat kali ganda dari apa yang dia kasih. Tapi Tuhan kasih itu sebenarnya bukan sebagai berkat, melainkan sudah sebagai hukuman, karena hatinya jahat seperti itu.
Jadi berkat yang dianggap berkat sebenarnya bukan berkat dari Tuhan, tapi hukuman. Dia kasih $2.000, Tuhan balas tahun depannya $5.000, tapi itu bukan lagi memberkati dia sebenarnya, tapi membuat dia semakin tersesat dengan pola pikirnya seperti itu. Saudara-saudara, madness, kegilaan ini sudah ada di mana-mana. Kalau Anda seorang hamba Tuhan, pendeta, penatua, koordinator pelayanan, dan punya pikiran bahwa mempersembahkan sesuatu di gereja atau kasih uang di gereja demi kamu mendapatkan berkat balasan, kamu bukan orang Kristen. Ingat ya, prinsip Kristen, prinsip Alkitab, you giving because you have receive anything you need from God. Kamu memberi bukan karena kamu supaya mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi kamu memberi karena kamu sudah diberkati oleh Tuhan. Berkat yang terbesar adalah keselamatan yang kamu terima dengan cuma-cuma di dalam Kristus Yesus, sehingga kamu memberi bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Dan bicara pekerjaan Tuhan itu berbicara mengenai yang pertama, persekutuan, ya, supaya persekutuan gereja terus berjalan. Ya, tentu gereja butuh uang operasional kan. Yang kedua, demi persekutuan, kesaksian gereja, penginjilan, uang untuk penginjilan. Dan yang ketiga adalah diakonia, pelayanan kasih ya kepada orang-orang yang membutuhkan, orang miskin. Artinya begini, kamu harus tahu bahwa persembahanmu itu yang kamu berikan dipakai dalam 3 hal ini. Mendukung persekutuan gereja, dalam hal ini itu berbicara mengenai upah bagi para pelayan Tuhan. Mereka butuh makan dari situ, kasihan mereka kalau nggak dikasih upah, makan apa pendeta kan? Yaitu untuk persekutuan. Yang kedua, kesaksian penginjilan. Ya, ketika gereja mendapatkan uang, mereka punya dana untuk mengutus orang-orang pergi ke suatu daerah atau suatu tempat mengadakan penginjilan, pekabaran Injil. Yang ketiga, bagaimana uang itu bisa tersalurkan kepada orang-orang miskin lewat gereja. Kalau Anda memberi ke gereja yang tidak ada sangkut paut dengan 3 hal ini, gereja itu nggak ada persekutuan yang benar, yang memberitakan firman, pendetanya nggak bicara firman, pendetanya bicara uang terus, bicara hal-hal yang hanya pengembangan karakter, bukan Injil ya. Yang kedua, kamu lihat gereja itu nggak memberitakan Injil, ya, nggak pernah mengutus orang ke tempat-tempat di luar gereja itu untuk memberitakan Injil. Yang ketiga, gereja itu nggak pernah punya akses membantu orang-orang miskin. Lebih baik kamu jangan kasih persembahan di situ, jangan, nggak usah. Itu masuk ke kantong pribadi pendeta untuk pendeta pakai demi memuaskan seluruh hawa nafsunya. Ya saudara-saudara. Nah, jadi ingat, motif memberi persembahan itu bukan supaya mendapatkan sesuatu, tapi karena kita sudah mendapatkan sesuatu. Kalau ada pendeta yang mengajarkan bahwa kamu memberi untuk mendapatkan lebih banyak dari yang kamu berikan, maka kamu sedang disesatkan sedalam-dalamnya ke dalam jiwa yang tamak akan keuangan. Sekian video saya, Tuhan memberkati. Shalom.